Wahai jiwa yang terpilih, tarikan batin macam apa sih yang sebenarnya bisa maksa jari lo buat tiba-tiba berhenti nge-scroll dan diam tepat di video ini? Padahal, gue tahu banget, batin lo tuh rasanya lagi capek, setengah mati, hancur, dan rasanya pengen nyerah aja sama keadaan yang gak kunjung membaik. Wahai jiwa yang terpilih, dengerin gue baik-baik. Kalau lo sampai berani mengabaikan insting kuat lo detik ini juga, dan milih buat nge-skip video ini, lo bakal bener-bener ngebuang satu-satunya pesan darurat dari semesta yang sengaja diturunkan khusus buat nuntun lo hari ini. Please, tahan diri lo, ambil napas bentar, karena gue mau ngumumin sesuatu yang bakal ngerubah hidup lo. Masa-masa gelap yang selama ini nyekik batin lo resmi berakhir detik ini juga. Kotak Pandora keberuntungan yang jadi hak lo sekarang udah terbuka sangat lebar. Dan di video ini, gue bakal ngebongkar habis-habisan soal kejutan raksasa macam apa yang sebenarnya udah siap meledak dan nungguin lo tepat di depan mata. Jadi, jangan tutup video ini dan fokuskan pikiran lo sekarang juga. Gue akan membongkar sebuah fenomena kosmik yang sedang mengambil alih garis waktu lo, tentang mengapa kekacauan yang lo alami hari ini itu sebenarnya adalah pembuka jalan bagi gelombang kelimpahan yang paling ganas. By the way, sebelum gue bongkar semuanya, coba lo absen energi dulu. Tulis "gue siap" di kolom komentar kalau lo emang bener-bener udah siap nerima kelimpahan ekstrim dari semesta hari ini. Lo pernah mikir gak sih kenapa kita, atau banyakan orang di luar sana, sering banget kelewatan momen keberuntungan kita sendiri? Gini ya, otak kita tuh dari dulu udah kesetting buat ngarepin keajaiban yang wujudnya instan, manis dan rapi banget kayak kado ulang tahun. Pas hidup lagi capek-capeknya, babak belur dihajar masalah, kita cuma pengen buka mata besok pagi dan ngelihat semuanya udah beres, disapu bersih. Wajar sih, siapa juga yang nggak pengen gampang pas lagi ada di fase terendah. Bagi jiwa-jiwa biasa pada umumnya, definisi rezeki atau hoki itu sesimpel dapat notif gaji naik, nemu duit nyelip di celana lama, atau akhirnya bisa ngebeli barang yang udah sebulan nongkrong di keranjang check out. Nggak salah, itu emang rezeki. Tapi buat lo, iya, buat lo yang ngebawa frekuensi berbeda, yang batinnya tuh selalu gelisah nyari sesuatu yang lebih besar dari sekadar materi, keberuntungan sejati lo tuh nggak bakal datang dengan cara yang basic. Buat jiwa terpilih kayak lo, semesta bekerja dengan cara yang benar-benar radikal, kasar. Bahkan di awal kedatangannya bakal kerasa kayak sebuah kutukan yang bikin lo mau nangis darah. Gue mau lo ngebayangin ini. Anggap aja saat ini lo lagi terombang-ambing di tengah laut pakai perahu kayu kecil. Terus tiba-tiba perahu lo bocor. Air masuk pelan-pelan ke dalam perahu. Lo panik, lo ketakutan setengah mati. Di tengah kepanikan itu, lo ngemis-ngemis ke semesta. Lo berdoa tiap malam, "Tolong dong, kasih gue kayu sepotong aja buat nambal lobang ini. Kasih gue ember buat nguras airnya, biar gue nggak tenggelam." Lo ngerasa bahwa kayu penambal itu adalah satu-satunya jalan keluar. Lo ngerasa itu keajaibannya. Tapi apa yang terjadi? Semesta tuh nggak tertarik buat sekadar nambal kebocoran di perahu kecil lo yang udah lapuk itu. Nggak level. Alih-alih ngabulin doa lo buat ngasih kayu tambalan, semesta malah ngirim badai besar. Mereka ngirim ombak raksasa yang langsung ngehantam dan ngehancurin perahu lo sampai hancur berkeping-keping di depan mata lo sendiri. Di detik itu lo pasti hancur. Lo ngerasa semesta itu jahat banget. Lo ngerasa ditinggalin sendirian di tengah laut dingin, mati-matian berenang nyari napas. Lo marah sejadi-jadinya dan ngebatin, "Gue cuma minta kayu sepotong buat nambal perahu. Kenapa malah dihancurin semua sih?" Tapi disitulah plot twistnya guys. Disitulah magisnya bekerja.
Semesta sengaja ngehancurin perahu kecil lo sampai nggak bersisa. Karena tepat di balik ombak raksasa yang ngehantam lo tadi, mereka udah nyiapin sebuah kapal pesiar super mewah. Sebuah kapal raksasa yang kebal terhadap badai sedahsyat apapun. Semesta tahu, kalau perahu kayu lo nggak dihancurin paksa, lo nggak bakal pernah mau lompat dan berenang menuju kapal pesiar yang emang dari awal udah disiapin dan diukir pakai nama lo. Nah, tepat di titik terendah itu, pas lo ngerasa udah bener-bener kehabisan napas, pas pertahanan ego lo udah hancur lebur, dan lo cuma bisa narik napas panjang sambil ngebatin, terserah deh, gue udah capek berontak, gue ngikut aja maunya gimana. Paham nggak rasanya? Di detik kepasrahan total itulah, sebuah pintu dari dimensi atas diam-diam kebuka. Sebuah kotak Pandora kosmik yang selama bertahun-tahun terkunci rapat, akhirnya bereaksi buat ngerespons semua ketangguhan batin lo selama ini. Kalau lo denger dari cerita mitos kuno, kotak Pandora tuh kan konon isinya cuman malapetaka, kutukan, dan kesialan yang menghancurkan dunia. Tapi buat lo, jiwa yang udah babak belur dihajar realita berkali-kali, kotak Pandora milik lo yang satu ini, isinya beda total. Kotak ini tuh ibarat berangkas raksasa tempat semesta nyimpen semua saldo penderitaan lo. Coba deh lo inget-inget lagi. Tiap malam lo nangis sendirian tanpa suara biar nggak ketahuan orang rumah. Tiap kali lo harus maksain senyum dan bilang, gue nggak apa-apa. Padahal dada lo rasanya kayak ditusuk-tusuk. Tiap kali lo milih ngalah buat ngejaga perasaan orang lain. Tiap kali hak dan rezeki lo dirampas paksa secara nggak adil. Atau pas niat tulus lo malah dibales pakai pengkhianatan mentah-mentah. Lo pikir semua rasa sakit dan air mata itu nguap gitu aja di udara? Lo pikir semesta selama ini merem dan tutup telinga? Enggak cuy, sama sekali enggak. Alam semesta tuh sibuk ngumpulin setiap tetes keringat dan keputusasaan lo itu. Semua rasa sakit yang lo tahan sendirian, pas lo lagi ngerasa kesepian banget, dimasukin ke dalam kotak itu, dikompres, dan diubah jadi sebuah energi kelimpahan dengan daya ledak yang luar biasa. Semesta lagi nyatet semua utang mereka ke lo. Dan sekarang, segel pelindungnya udah kadaluarsa. Waktunya panen raya. Ketika tutup kotak itu akhirnya terlepas. Boom! Energi liar yang selama ini tertahan berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya meledak. Doa-doa lo yang kemarin rasanya macet di langit-langit kamar, sekarang tumpah ruah membanjiri setiap sudut realita kehidupan lo. Banjirnya tuh bukan banjir pelan yang sopan, tapi terjangan ombak yang bakal nyapu semua kekeringan di hidup lo. Kelimpahan ini bakal masuk lewat celah-celah yang nggak pernah lo duga sebelumnya. Dan bagian paling gilanya, nggak ada satupun orang licik dari masa lalu lo. Nggak ada satupun sistem yang busuk, bahkan nggak ada satupun iblis keraguan di dalam kepala lo yang sanggup ngebendung ledakan ini. Ketika semesta udah mutusin buat ngebayar lunas semua penderitaan lo, mereka bakal ngebayarnya secara brutal, ugal-ugalan, dan tanpa bisa dicegah oleh siapapun. Tapi, di titik ini gue harus bener-bener jujur sama lo. Gue nggak mau ngejual janji manis yang bullshit. Pas energi dari kotak Pandora itu beneran meledak, wujud pertamanya nggak bakal langsung kelihatan kayak pelangi atau jalan setapak yang bertabur bunga. Nggak sama sekali. Ledakan awal ini justru bakal bermanifestasi jadi sebuah kekacauan brutal yang sukses bikin lo panik setengah mati. Rasanya tuh kayak lo lagi tidur pules, ngerasa hangat dan aman di kasur lo. Terus tiba-tiba ditarik paksa dan disiram pakai air es. Kaget, bingung, dada lo sesak, dan tiap malam isi kepala lo berisik banget mikirin, gila, ini gua harus gimana besok?
Di fase ini, lo mungkin bakal ngadepin skenario yang selama ini jadi ketakutan terbesar lo. Tiba-tiba aja, sumber pendapatan atau kerjaan yang selama ini jadi pegangan hidup lo lenyap gitu aja dari tangan lo. Atau yang rasanya jauh lebih sakit, lo dihianatin, ditusuk mentah-mentah dari belakang sama orang yang selama ini lo percaya. Orang yang lo kasih hati, malah ngasih lo luka. Belum lagi, lo dipaksa keluar, ditendang dengan kasar dari rutinitas dan zona nyaman yang selama ini bikin lo ngerasa, ya, seenggaknya hidup gue aman. Di detik itu, wajar banget kalau lo mau teriak dan ngebatin, ya Tuhan, ujian apa lagi sih ini? Perasaan gue udah jatuh, kenapa sekarang malah diinjak-injak sampai hancur? Tapi please, dengerin gue baik-baik. Kalau lo cuma bisa bawa pulang satu pesan dari video ini, gue mau lo ingat ini seumur hidup lo. Pahami bahwa semua kekacauan itu bukanlah sebuah kesialan. Tolong, jangan ngutuk keadaan dan jangan pernah ngerasa kalau lo lagi dihukum. Apa yang lagi lo alamin sekarang itu sebenarnya adalah operasi penyelamatan paling nekat yang lagi dilakuin sama semesta buat lo. Gelombang pertama dari keberuntungan sejati itu emang nggak datang pakai sayap putih yang lembut cuy. Dia datang bawa pedang. Gelombang awal ini lagi bertugas sebagai algojo pelindung pribadi lo. Kenapa harus sekasar itu? Karena semesta tahu banget, lo itu orangnya terlalu baik. Lo terlalu nggak enakan buat mutusin hubungan, terlalu sabar nahan diri di tempat yang salah. Makanya langit yang harus turun tangan buat ambil alih kendali. Algojo kosmik ini lagi nebas dan nyapu bersih semua manusia beracun di hidup lo. Orang-orang yang di depan lo senyum manis, tapi diam-diam ngeremehin, manfaatin, dan ngehisap energi kehidupan lo kayak parasit. Nggak cuma itu, semesta juga lagi ngerubuhin sistem-sistem usang, lingkungan, atau habit yang selama ini bikin batin lo mati pelan-pelan. Semesta lagi ngosongin ruang di hidup lo dengan cara paksa. Karena logikanya gini, lo nggak bakal pernah punya tempat buat naruh perabotan istana yang baru kalau lo masih sibuk meluk erat-erat rongsokan sampah dari masa lalu lo, kan? Sekarang, coba deh lo usap muka lo bentar, tarik napas yang panjang, dan perhatiin lebih jeli lagi keadaan di sekitar lo. Gue tahu banget rasanya ngeliat hidup yang udah lo bangun, susah payah tiba-tiba hancur dan rata sama tanah. Lo pasti ngerasa kosong, blank, kayak orang linglung yang berdiri di tengah puing-puing, nggak tahu mesti melangkah ke arah mana lagi. Tapi sadar nggak sih, tepat di balik debu kehancuran zona nyaman lo itu, semesta tuh sebenarnya lagi nyisipin kotak-kotak hadiah yang nilainya gila-gilaan. Cuma, ya gitu. Karena ini buat jiwa yang levelnya beda, peluang emas ini sengaja dibungkus pakai kertas kado kusam yang namanya krisis dan masalah. Lo mungkin ngerasa situasi sekarang tuh nyekik banget. Situasi yang maksa lo buat mutar otak dari pagi sampai pagi lagi, sampai kepala rasanya mau pecah. Situasi yang bikin lo overthinking tiap malam, jantung deg-degan mikirin besok harus gimana, atau ngerasa dikejar-kejar waktu yang rasanya makin sempit. Dengerin gue, itu semua bukanlah hukuman mati. Kepanikan yang lagi lo rasain di dada lo sekarang, itu sebenarnya adalah getaran dari sebuah ruang kelas percepatan kosmik. Lo lagi disekolahin secara kilat sama semesta. Kenapa harus pakai cara kepepet gini? Karena jujur aja, kalau lo dibiarin leha-leha terus di zona nyaman, lo nggak bakal pernah sadar seberapa buas potensi diri lo yang sebenarnya. Manusia itu kadang butuh ditampar realita dulu baru bisa melek. Langit tuh sengaja ngunci semua pintu keluar yang biasa lo lewatin. Sengaja bikin semua rencana A, B, dan C lo berantakan, biar lo terpaksa ngeluarin insting bertahan hidup tingkat dewa. Semesta tahu, lo itu punya mental petarung yang lagi tidur siang terlalu lama.
Dan bener aja kan? Coba deh lo rasain belakangan ini. Di tengah rasa terdesak yang bikin lo ngerasa nggak punya pilihan lain, ego lo perlahan mulai luntur, digantiin sama keberanian yang raw banget. Di titik nadir itulah, otak lo yang tadinya buntu tiba-tiba bisa nyeletuk ngasih ide-ide liar, berani ngambil risiko yang dulu selalu lo hindarin, dan bikin lo punya mindset, bodo amat gua hajar aja sekalian, udah kepalang basah ini. Nah, nyali nekat dan ide-ide liar yang muncul murni dari rasa kepepet itulah yang bakal jadi password utamanya. Itu adalah kunci master yang dari dulu lo cari-cari buat ngebuka gerbang kebebasan finansial lo yang baru. Keberanian yang lahir dari puing-puing keputusasaan inilah yang bakal bawa lo lari lebih kencang ninggalin orang-orang yang selama ini jalan santai sambil ngeremehin lo. Nanti, pelan tapi pasti, pas lo udah mulai terbiasa menari di atas kekacauan tadi, lo bakal mulai ngerasain ada yang aneh. Aneh dalam artian yang bener-bener magis. Lo bakal nyadar kalau saat ini lagi ada sebuah percepatan manifestasi di hidup lo yang kerjanya tuh di luar batas nalar dan nabrak semua hukum logika manusia. Coba deh lo flashback bentar ke belakang. Ingat nggak masa-masa di mana lo pernah ngejar sesuatu sampai rasanya mau mati? Lo ngemis-ngemis peluang, lo ngetuk puluhan pintu sampai buku jari lo rasanya berdarah. Lo ngejar target atau pengen ngebuktiin diri sampai waktu tidur dan kewarasan lo hancur lebur. Dan ujung-ujungnya tetap aja gagal. Tetap aja ditolak, diabaikan, atau parahnya, hasil keringat lo malah diaku-akuin atau dinikmati sama orang lain. Di titik itu, rasanya lo udah ngasih usaha 1000%, tapi balasan dari semesta cuma 0, sekian persen. Nyesek banget kan? Perasaan dimana lo mikir, dunia emang senggak adil itu ya sama gua. Tapi sekarang, cuy, siap-siap aja lo merinding. Karena hal-hal yang dulu lo kejar sampai berdarah-darah itu, yang bikin lo ngerasa diri lo kecil dan gak berharga, kini tiba-tiba datang dan nyerahin diri gitu aja ke pangkuan lo. Dengan cara yang kelewat gampang, saking mulusnya jalan lo sekarang, lo mungkin bakal sempat ngerasa imposter syndrome dan ngebatin, bentar, ini gue gak lagi dikerjain kan? Ini beneran buat gue? Pantes gak sih gue dapet ini? Orang-orang penting yang dulu boro-boro mau ngelirik lo, apalagi ngebales chat lo, sekarang tiba-tiba nge-reach out lo duluan. Tawaran kerja sama yang brilian, proyek-proyek gede, atau apresiasi yang selama ini lo dambakan, bakal datang nyari lo. Bukan lo lagi yang ngemis-ngemis nyari mereka. Dan buat lo, iya, lo yang selama ini dadanya selalu sesak tiap kali mikirin tagihan, yang tiap malam cuman bisa natap plafon kamar karena dikejar-kejar tumpukan hutang yang rasanya kayak benang kusut nggak ada ujungnya. Dengerin ini, jalan keluar dari semua beban yang nyekik leher lo itu bakal terbuka satu persatu. Bukan dengan cara kebetulan yang murahan, tapi dengan presisi waktu yang bakal bikin lo melongo terheran-heran. Semesta bakal ngirim pertolongan tepat di detik krusial, persis di titik terakhir sebelum lo ngerasa bakal tenggelam. Timingnya bakal sesempurna itu, sampai lo cuma bisa tersenyum kecil sambil nahan air mata, sadar bahwa ada tangan tak terlihat yang benar-benar lagi meluk dan ngelindungin lo. Lo tahu kenapa semua keajaiban brutal ini terjadi sekarang? Karena setelah semua luka, hinaan, dan masa-masa di mana lo cuma bisa nunduk diremehkan orang lain, alam semesta tuh akhirnya memutar balik keadaan. Papan catur kehidupan lo lagi dibalik 180 derajat. Yang dulunya lo cuma dijadiin pion yang gampang dikorbanin dan dibuang, sekarang semesta lagi mindahin posisi lo buat jadi pemenang utama di babak ini. Ini adalah panggung pembuktian lo. Waktunya lo duduk tenang dan nerima semua hadiah di kursi VIP yang udah lo bayar lunas pakai keringat dan air mata lo sendiri. Tapi di tengah semua keajaiban gila yang lagi meluncur deras ke arah lo ini,
Gue harus ngasih satu warning keras. Dengerin baik-baik. Satu-satunya hal di alam semesta ini yang bisa ngebatalin, ngegagalin, dan ngehancurin seluruh operasi kosmik ini, tebak apa? Bukan orang jahat yang iri sama lo, bukan saingan bisnis lo, dan bukan juga kutukan, tapi rasa takut di dalam kepala lo sendiri. Iya, diri lo sendiri. Gue tuh sering banget ngeliat fenomena yang nyesek ini. Seorang jiwa terpilih yang udah berdarah-darah ngelewatin badai bertahun-tahun, pas kapalnya udah bener-bener mau nyandar di dermaga emas. Dia malah bolongin kapalnya sendiri. Dia mensabotase keberuntungannya sendiri. Kenapa coba? Gara-gara ego dan alam bawah sadarnya tuh ketakutan setengah mati ngadepin hal-hal yang nggak bisa diprediksi. Otak kita tuh kadang seaneh itu cuy. Saking terbiasanya lo hidup susah, saking seringnya lo dikecewain, disakitin, dan dibanting sama ekspektasi, alam bawah sadar lo tuh secara nggak sengaja malah jadiin penderitaan sebagai zona nyaman. Lo jadi terbiasa sama rasa sakit. Giliran lo dikasih bahagia dikit, dikasih jalan yang mulus dan tenang, lo malah panik. Lo mulai curiga. Jantung lo deg-degan, nyari-nyari celah dan ngebatin, aduh, ini kok tumben banget gampang ya? Ini terlalu mulus nih. Pasti bentar lagi ada masalah gede yang mau nimpa gue. Pernah kan lo ngerasa gitu? Lo nunggu-nunggu bom meledak, padahal bomnya tuh udah nggak ada. Please, kali ini aja, lawan pikiran itu. Jangan biarin trauma masa lalu lo balik lagi jadi sutradara yang ngatur jalan cerita hidup lo. Jangan dengerin bisikan-bisikan beracun dari luka lama lo yang bilang, halah, kebahagiaan ini mah terlalu indah buat jadi kenyataan. Ujung-ujungnya lo pasti bakal nangis lagi. Bentar lagi juga lo bakal jatuh lagi. Trauma masa lalu lo itu cuman bayangan. Dia cemen. Dia cuma bisa nakut-nakutin lo tanpa bisa ngapa-ngapain kecuali lo sendiri yang ngasih dia panggung. Jadi gue minta sama lo, jangan mundur selangkah pun. Jangan pernah ngeblokir rezeki yang lagi turun ini cuman karena di sudut hati lo yang paling dalam lo tiba-tiba ngerasa kerdil dan mikir, gue pantes nggak sih dapat semua ini? Gue kan cuman orang biasa yang banyak kurangnya. Masa iya semesta ngasih gue kebaikan yang sebrutal dan sebertubi-tubi ini? Hei, tatap mata gue. Lo pantas. Sangat amat pantas. Rasa sakit yang lo tanggung sendirian kemarin itu harganya udah mahal banget. Jadi, pas semesta sekarang lagi ngasih kembalian berupa kebahagiaan yang berlipat ganda, tugas lo cuma satu. Jangan lari. Jangan kabur dari kebahagiaan lo sendiri. Berdirilah di sana, buka kedua tangan lo lebar-lebar, dan izinkan diri lo untuk akhirnya dicintai habis-habisan oleh semesta. Gue tahu, selama ini lo tuh udah terlalu sering jalan sendirian. Saking seringnya dikecewain, otak lo tanpa sadar ngebentuk defense mechanism, di mana lo ngerasa harus ngatur dan ngontrol semuanya sendirian. Lo jadi overthinker yang berusaha memastikan rencana A, B, C, sampai Z itu jalan mulus. Karena di kepala lo, kalau gue meleng dikit aja, atau kalau gue nitipin ini ke orang lain, pasti ujung-ujungnya bakal hancur. Lo bawa semua beban itu di pundak lo sendiri, sampai pundak lo rasanya kaku dan mau patah, kan? Makanya, mulai detik ini juga, gue minta lo tarik napas yang paling dalam yang pernah lo lakuin hari ini. Lalu hembuskan perlahan dan lepaskan. Lepaskan sepenuhnya kebutuhan ego lo buat ngontrol setiap detail jalan cerita hidup lo. Lepasin setir kemudinya, cuy. Lo tuh udah terlalu capek mikirin besok, lusa, dan tahun depan bakal kayak gimana. Menyerahlah. Tapi ingat, menyerah di sini bukan berarti lo kalah atau jadi pecundang ya. Menyerah di sini maksudnya adalah sebuah seni kepasrahan tingkat tinggi. Lo akhirnya percaya dan membiarkan arus semesta ngambil alih kemudi karena lo sadar
Rencana langit itu selalu jauh lebih gila dan lebih indah dari sekadar logika kecil manusia. Selama bertahun-tahun, mindset lo tuh udah terkunci rapat di mode survival alias bertahan hidup. Tiap buka mata di pagi hari, yang ada di kepala lo cuma pertanyaan-pertanyaan yang bikin mual. Gimana ya caranya gue bisa selamat hari ini? Gimana ya caranya gue bayar ini itu? Gimana caranya gue keluar dari masalah sialan ini? Capek banget kan? Hidup terus-terusan nanya gimana. Nah, dengerin kabar baik ini. Tugas lo mikirin gimana caranya selamat itu udah selesai. Pensiunlah dari peran jadi orang yang selalu sok kuat, nyari jalan keluar. Tugas lo saat ini udah ganti. Pekerjaan lo sekarang cuma satu, menjaga kapasitas batin lo. Lebarin dada lo, bersihin hati lo dari sisa-sisa dendam, dan luasin mental lo. Kenapa? Karena hadiah-hadiah dari kotak Pandora yang mau diturunin ini ukurannya raksasa banget. Logikanya gini aja, kalau hati dan pikiran lo masih sempit, masih sumpek dijejali sama keluh kesah, ketakutan, dan rasa panik, terus hadiah segede ini mau ditaruh di mana sama semesta? Ketika lo udah nyampe di level di mana lo bisa ngerespon semua perubahan ekstrim, krisis, dan kekacauan di depan mata lo, cuma dengan sebuah senyuman tipis dan rasa syukur yang benar-benar tenang. Nggak lagi reaktif, nggak lagi nangis jejeritan nyalahin keadaan, tapi benar-benar diam, mengamati, dan berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Di detik itulah magisnya bekerja. Sikap tenang lo itu adalah sebuah kode akses VVIP. Lewat ketenangan itulah, lo ngasih izin penuh tanpa batas kepada langit untuk menumpahkan seluruh isi kotak Pandora itu ke pangkuan lo, sampai lo benar-benar kehabisan kata-kata, saking lubernya berkah yang lo terima. Jadi sekarang, setelah lo tahu persis gimana cara kerja semesta, gue minta lo bangun. Berdirilah dengan tegak, angkat dagu lo, dan rasain deh. Rasain gimana pusaran energi kehidupan lo yang baru tuh perlahan udah mulai terbentuk dan muter kencang di sekeliling lo. Suasananya mungkin masih kerasa asing. Angin perubahannya mungkin kerasa kencang banget nampar muka lo. Tapi percaya sama gue, lo adalah pusat dari badai kebaikan ini. Lo punya kendali, dan lo aman di situ. Dan please, mulai detik ini juga, berhentilah menoleh ke belakang. Berhenti ngeratapi sisa-sisa reruntuhan masa lalu lo. Gue tahu, kadang memori itu suka iseng. Kadang ada sisa-sisa penyesalan atau rasa sayang yang narik-narik batin lo buat mikir, coba aja dulu gue nggak gini. Atau, sayang banget ya lingkaran pertemanan yang dulu, karir yang kemarin. Udah, cut. Potong pikiran itu detik ini juga. Masa lalu lo itu udah bener-bener rata sama tanah, udah jadi abu yang ketiup angin. Nggak ada satupun hal berharga yang tersisa buat lo pungut di sana. Logikanya gini aja cuy, kalau mata lo terus-terusan nengok ke belakang buat nangisin puing-puing hancur, lo pasti bakal kelewatan ngeliat gerbang istana emas yang sekarang udah berdiri megah tepat di depan mata lo. Asal lo tahu ya, gelombang kelimpahan yang sekarang lagi luber dari kotak Pandora itu punya momentum liarnya sendiri. Dia nggak bakal bisa direm, nggak bakal bisa disabotase, dan nggak bakal mau surut sampai lo benar-benar ditarik naik dan didudukin secara paksa di atas singgasana yang emang udah dipahat khusus pakai nama lo. Bukan singgasana kesombongan ya, tapi singgasana kebebasan sejati, kebebasan finansial, kebebasan mental dari omongan orang, dan ketenangan batin yang benar-benar absolut. Jadi sekarang, dimanapun lo lagi dengerin suara gue ini, coba usap dada lo bentar. Tarik napas yang paling panjang. Rasain oksigennya ngisi paru-paru lo yang selama ini kerasa sesak dan berat.
tahan sebentar, dan hembuskan perlahan. Buang semua sisa-sisa beban dan keraguan lo lewat hembusan itu. Luaskan pandangan lo ke depan, tersenyumlah, dan terimalah warisan kosmik ini dengan tangan terbuka. Lo berhak banget dapat ini semua. Ini sama sekali bukan sedekah dari semesta. Ini adalah bayaran kontan, ganjaran yang paling setimpal buat jiwa lo. Sebuah jiwa petarung yang meskipun udah dibanting berkali-kali, diinjak-injak ekspektasi, dan disayat oleh pengkhianatan, tapi pada akhirnya menolak keras untuk hancur oleh penderitaan. Lo bertahan, dan di babak ini, lo menang mutlak. Sebagai penutup, ada satu pesan yang pengen gue lo ingat baik-baik. Keberuntungan terbesar lo tuh nggak pernah bersembunyi di dalam kenyamanan yang membosankan. Dia lahir tepat dari abu kehancuran masa lalu lo. Ketika semesta udah mutusin buat memberkati lo, trust me, mereka nggak bakal repot-repot minta izin sama rencana-rencana kaku yang udah lo buat. Jadi berhentilah mempertanyakan kenapa jalannya harus sekeras ini. Mulailah sadar, kalau lo tuh lagi ditempa habis-habisan buat jadi tuan atas takdir lo sendiri. Buka kedua tangan lo sekarang, dan biarkan keajaiban liar ini mengubah bukan cuma hidup lo, tapi seluruh garis keturunan lo. Ingat guys, kotak Pandora itu udah benar-benar meledak. Dan energi keberuntungan lo udah nggak bisa dibendung sama siapapun lagi. Mulai hari ini, jangan ada lagi rasa takut sama perubahan, dan tolong buang jauh-jauh keraguan soal seberapa besar kapasitas diri lo. Lo itu jauh lebih kuat dari yang lo bayangin. Hajar terus ke depan, tetap tangguh, dan bersiaplah buat nikmatin hidup baru yang gue jamin bakal jauh banget di luar ekspektasi lo selama ini. Kalau lo ngerasa video ini ngetuk batin lo dan ngerasa energi ini bener-bener nyambung sama apa yang lagi lo alamin, support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan pastinya share video ini ke teman, sahabat, atau keluarga yang mungkin lagi butuh banget dengerin pesan ini. Jangan lupa aktifin loncengnya, ya, biar lu nggak ketinggalan update energi positif lainnya dari gua. Thank you banget udah nyempetin nonton sampai habis. Tetap semangat, tetap jadi jiwa yang nggak gampang patah. Dan sampai jumpa di puncak kesuksesan lo. Peace out.